Sebelum itu saya persilakan supaya Pak siapa Pak apa eh, Pak Hendra Winata untuk buka dulu dalam doa. Silakan. Oke, Bapak kami yang bertata dan sorga Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Dan juga berkati family ministry ini biar menjadi berkat buat banyak orang. Kiranya Engkau berkati satu persatu Tuhan. Dan juga Engkau berkati Pak Anta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau rapi dia, pakai dia Tuhan sebagai alat menggolong. Kami boleh duduk mendengarkan sebagian firman-Mu dan mau mendengarkan suara-Mu. ya Bapak. Terima kasih Bapak atas pimpinan berkat-Mu. Segala kuasa kegelapan dan kuasa setan iblis mengganggunya, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biar Tuhan kami boleh duduk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Hendra. Sama-sama. Baiklah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga menyembah Tuhan. Saya sudah siapkan 4 lagu untuk kita nyanyikan. Sebagai lagu yang pertama, saya ambil sebentar. Oke, bisa dengar suara saya ya? Kita akan nyanyikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Kita boleh sambil bertepuk tangan nyanyikan lagu ini. Di Alo Fresh, Mama belanjanya hemat, budget cukup buat semua. Alo Fresh. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Ya, bila Roh Allah ada di dalam kita, kita akan menari seperti Daud. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari.
Kita lanjutkan dengan lagu yang kedua. Yaitu lagu Tak Berhenti Percaya. Di Alo Fresh, Mama belanjanya simple. Mama santai, belanjaan sampai. Alo Fresh. Kasihku melupakanku, kau menunggu langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Kasihku melupakanku, kau melupakanku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Sebab Allah sangat kasih kaliku melupakanku, kau melupakanku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya.
sekarang saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu Ku Tak Akan Menyerah. Aku pilih tisu basah ini tanpa alkohol dan pewangi sintetis. Jadi habis dilap nggak ada tuh merah-merah di pipinya abang. Ya tebal pula tisunya. Baik untuk kalian semua. Yoisi, iya pula. Kalian harus tahu, Yoisi diproses dengan fermentasi probiotik baik untuk usus. Dapatkan hadiah dari balik tutup botol. Beli sekarang. Yoisi, our choice. Healthy, never taste so good. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu pula semua dengan Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu Tuhan semua dengan Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum mencoba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya, saya persilakan hambanya Pak Anpal untuk Ya, menyampaikan silakan firman. Pak Pal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, salam semuanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Itu harus kita pegang, kita ingat
Itu merupakan satu janji yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya dalam Kristus Yesus. Terima kasih Pak Pendeta Pemingguan untuk kesempatan buat saya untuk diperkenankan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga saudara-saudariku sekalian yang sudah hadir, yang meluangkan waktunya, yang sibuk sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini tetap eksis ya bersama Kristus untuk mendengar kebenaran firman. Saya ajak saudaraku sekalian untuk berdoa sebentar ya. Yesus Tuhan dan Allah kami, penebus kami, juru selamat kami, kekasih jiwa kami yang hidup. Sungguh besar kesempatan buat kami dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Juga buat yang mendengar, semuanya diberkati. Sebab Engkau adalah Tuhan ya, yang berkuasa, yang berkehendak. Tuhan yang selalu merancang segalanya baik. Tidak ada rancangan kecelakaan. Tidak ada celah. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkau memberkati ibadah ini, dan Engkau sudah memberkati dari awal hingga pertengahan. Dan kami akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati, Engkau pakai mulut bibir perkataan kami yang tidak ada apa-apanya ini. Engkau curahkan kuasa-Mu menurut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku sekalian, udah masuk kelabu. Paling bangunin. Nah, panjang. Ya, baik. Saudaraku sekalian, terima kasih sudah ada yang mute ya. Malam hari ini kita membahas sedikit tentang firman Tuhan ya, dengan tema hidup beragama. Hidup beragama. Kata agama itu tidak ada di dalam Perjanjian Lama ya. Jadi saya sudah searching itu, cari agama atau beragama, itu kata agama sama sekali tidak tertulis dalam Perjanjian Lama. Tapi muncul dalam Perjanjian Baru agama ya. Tapi bukan agama, tapi agama keagamaanmu ya, seperti dalam Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu ya, Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Wah, jadi ini ayat dalam Matius 5 ayat 20, ayat pertama kali yang muncul ya dari ucapan Yesus sendiri ya mengenai agama ya. Jadi hidup keagamaanmu ya. Hidup beragama ya tidak tertulis ya, tapi Yesus sendiri mengatakan hidup keagamaanmu. Jadi orang hidup tentunya harus ya beragama ya. Jadi ada orang hidup dari agama ya. Kehidupan kebutuhan sehari semuanya dicukupin kadang-kadang dari ya agama. kita tahu itu ya enggak ya. Jadi sudah bukan sesuatu yang rahasia ya. Jadi semuanya orang diberikan suatu talenta ya dalam hidupnya untuk ya menurut kehendak Tuhan ya, rencana Tuhan semua itu. Jadi ini sebenarnya apa sih sebenarnya agama itu ya? Jadi kita harus sedikit ya tentu kita sudah tahu ya apa itu agama. Jadi agama itu adalah suatu ajaran ya, ajakan ya. Jadi menghubungkan ya. Agama adalah sesuatu yang menghubungkan ya. Sesuatu yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan. Jadi itu definisi yang
yang sederhana ya. Tentu agama adalah bicara tentang ketuhanan ya. Jadi banyak orang yang mementingkan agama, ada orang yang juga tidak mementingkan agama. Bahkan ada orang yang tidak beragama ya. Tetapi di Indonesia ya, tentu ya kita adalah bagian daripada orang-orang beragama ya. Jadi dalam seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam dasar negara kita adalah Pancasila. Dalam sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dia ada di urutan pertama ya. Jadi itu adalah bagian daripada prinsip hidup sebagai bangsa Indonesia, dituntut agar supaya mereka beragama ya. Ketika kita sebagai murid, demikian juga ya, kita sebagai murid, kita naik kelas, kita mendapat raport ya, tertera naik kelas ya, karena di sana ada ajaran agama. Agama ada di urutan pertama, ada di dalam urutan pertama. Kalau sampai ajaran agama itu jelek ya, kita tidak akan bisa naik kelas ya. Jadi kalau di Indonesia tentu khususnya, jadi agama itu sangat penting ya. Tapi satu hal yang harus diingat ya, bahwa agama tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan kita, sebab agama itu adalah rancangan dari manusia ya. Jadi Tuhan tidak membawa agama ya. Yesus datang ke dunia tidak membawa agama ya. Jadi kita mulai dari Matius, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya ya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga ya. Jadi kita sebagai orang beragama ya, secara umum ya di bumi ini kita disebut sebagai orang beragama ya, tetapi kita adalah pengikut Kristus ya, pengikut Kristus ya. Sebab di dalam Yesus ada keselamatan ya. Jadi ada banyak agama ya di dunia ini ya, tetapi tidak ada janji akan keselamatan ya, hanya di dalam Yesus Kristus ya. Mengapa Yesus memakai perbandingan ya, dengan keagamaan ahli-ahli Taurat ya dan orang-orang Farisi ya. Jadi kalau ada ahli-ahli Taurat itu biasanya selalu bersamaan dengan orang-orang Farisi ya, itu selalu ya, selalu ada. Dan orang dari ahli-ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi ini ya, ini dikecam sama Tuhan Yesus ya. Yesus langsung mengecam, celakalah ahli-ahli Taurat dan Farisi. Itu banyak sekali. Saudara bisa tentunya sudah tahu, ada di dalam Matius, juga di dalam Lukas. Ya. Yesus sangat mengecam. Ya. Mengapa? Ya. Mengapa Yesus itu bicara tentang perbandingan? Ya. Hidup keagamaanmu ya, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bagus sekali, ini cukup mengerikan ya. Banyak orang yang sebagai pengikut Kristus ya, ngaku-ngaku ya sebagai pengikut Kristus ya, tetapi cara hidup mereka banyak ya yang menyeleweng dari ajaran yang sebenarnya ya. Jadi saya tidak membahas itu lebih dalam ya, tetapi kita tentu sudah tahu ya. Malam hari ini kita diingatkan sekalian ya. Jadi kita harus memiliki suatu kehidupan beragama harus yang lebih baik. Kita harus yakin itu ya,
Dan kita harus merenungkan, memikirkan ini agar kita bisa menjaga diri kita, ya, supaya tidak seperti ahli-ahli Taurat, ya, dan orang-orang Farisi. Ya, kalau kita melihat kembali, ya, di Matius 23 ayat 1, ya, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak, ya, dan kepada murid-muridnya. Ayat 2, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya. Saya jadi bertanya, menduduki kursi Musa maksudnya apa sebenarnya? Ya. Jadi dia ini ahli-ahli Taurat ini mengambil alih kekuasaan, ya. Mengambil alih kekuasaan seakan-akan, ya, kursi Musa itu diambil, dikuasai seakan-akan, ya, menurut kehendak mereka sendiri, ya. Jadi saya tidak membahas tentang ini, ya, lebih dalam, ya, tetapi yang jelas, ya, orang ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa, ya. Jadi saudaraku bisa bayangkan, ya, kalau di dalam Taurat ada 10 perintah, ya, mengapa akhirnya, ya, menjadi 613, ya. Jadi tentunya ada 10 perintah yang dari Tuhan, yang asli, ya, yang menjadi, kemudian yang 603 tentunya adalah manusia, rencana manusia, buatan manusia, ya. Padahal Tuhan, ya, menyampaikan 10 hukum, yaitu 10 perintah kepada Musa, tidak lebih, tetapi menjadi 613. Mengapa? Itu tentu karena kedegilan hati, ya, bangsa itu, ya. Jadi di sini, ya, kalau kita lihat, sebab itu, ya, di ayat ketiga, ya, Matius 23 ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, ada tetapinya. Janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Wow, gitu. Coba sudah bayangin, ya. Matius 23 ayat 3. Kalau pertama mengatakan, ya, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepada. Tetapi ada tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Sungguh miris, saudara sekalian. Ya, ini para ahli Taurat ini, ya, orang-orang Farisi. Ayat 4, mereka mengikat beban-beban, ya, berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, ya. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya, ya. Jadi mereka kasih aturan-aturan banyak, ya. Birokrasinya banyak, ribet, ya, ya, membuat mereka menjadi merasa terbebani, ya. Tetapi mereka tidak melakukan, ya. Jangankan melakukan, menyentuhnya saja. Jadi ini dikatakan menyentuh saja tidak mereka lakukan, ya. Ayat kelima, ya, terakhir. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Pamer, saudara sekalian. Inilah, ya. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang, ya. Jadi dia pamer, dia show off, ya. Dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang agamis, ya. Tetapi agama mereka hanya kelihatan di luar, ya. Seperti kuburan yang dilabur putih, kelihatan manis, tetapi di dalamnya, ya, penuh dengan tulang belulang yang bau dan busuk, ya. Jadi itulah apa yang saya katakan, ini semua ada tertulis di Alkitab tentunya, ya. Saudaraku sekalian, ya, kita jangan
kita mengikuti mereka, tetapi jangan mengikuti ya perbuatan mereka. Ya, itulah ya mereka berusaha untuk menduduki kursi Musa. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, di Matius 23, ya, pekerjaan mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Terjadikah ini? Tentu sudah terjadi. Jadi apa yang Tuhan Yesus sampaikan, Tuhan Yesus ketika sebagai manusia fisik, ya, sebagai manusia, ya, telah menyampaikan ini dan telah terjadi hingga saat ini. Banyak orang, ya, supaya dilihat, ya, dari luar, oh rohani sekali, ya, tetapi hanya pamer, ya. Mereka dikatakan orang-orang yang tidak layak masuk kerajaan surga. Alkitab ini Alkitab yang menulis, ya, bukan kata saya, ya. Matius 10 ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu, ya, di rumah ibadat. Jadi apa yang terjadi hampir 2000 tahun yang lalu, ya, yang sudah terjadi dan terjadi sekarang ini, ya. Jadi kita harus waspada, ya, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama. Saudaraku sekalian, kata agama, ya, jadi ada tertulis kalau nggak salah ada 35 kali kata agama, ya. Kalau dalam perjanjian lama tidak ada, ya, istilah agama. Ya. Pertama sekali disebut Kristen, ya, itu adalah murid-murid Yesus, ya. Mereka ketika ada di Antioquia kalau tidak salah, ya. Jadi di dalam kisah para rasul, ya, di dalam, ya, kisah para rasul 11 ayat 24. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Di situ ada Paulus, ada Barnabas, ya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen, ya. Jadi istilah Kristen itu ada, ya. Kristen itu ada. Saya tidak tahu di sini kok tidak ada istilah Katolik, ya. Tapi Kristen ada, ya. Dalam kisah para rasul, ya, demikian ayat 26, ayat 26. Jawab Agripa. Agripa ini seorang raja, ya. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Jadi ada istilah orang Kristen, ada, ya. Agama Kristen tidak ada. Jadi Kristen yang dimaksud adalah pengikut Kristus, ya. Jadi sebagai pengikut Kristus, ya, kita harus, ya, tahu apa yang harus kita lakukan, ya. Pengikut Kristus itu ada di dalam Markus 9 ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, nah, jadi ia tidak akan kehilangan upahnya. Hanya secangkir air. Jadi orang yang menjadi pengikut Kristus ini, ya, diberi air, ya, oleh seseorang, ya, hanya secangkir air, maka orang itu, ya, orang itu tidak akan kehilangan upahnya. Ya. Demikian juga, ya, sebaliknya, ya. Kalau kita hanya mendapatkan secangkir air, ya, kita harus bersyukur. Itulah sebagai seorang pengikut Kristus, ya. Kadang-kadang kita acap kali, ya, kok hanya air yang kita dapatkan, jadi komplain, ya, saudara sekalian, ya. Hal-hal seperti itu pun tidak baik, ya. Apa yang kita dapatkan, ya. Jadi ini juga suatu pelajaran yang harus kita kita perhatikan. Sesuatu yang kecil, ya, yang kecil, yaitu air. Kita hanya diberi secangkir air saja, ya.
Tetapi kadang-kadang ya kita tidak mengucapkan syukur, di sebaliknya kita ngomel, ngedumel ya. Jadi itulah sesuatu yang tidak baik ya sebagai orang menjadi pengikut Kristus harus dengan ucapan syukur ya. Jadi dengan ucapan syukur, oh air yang sejuk menyejukkan tenggorokanku ya. Jadi bersyukur dan bersyukur walaupun secangkir air ya. Jadi orang yang memberi itu akan ya tidak akan dilupakan. Upahnya selalu ada. Demikian juga sebaliknya. Ya, kalau kita mendapatkan secangkir, ya kita harus memberikan lebih daripada itu. Ya, saudaraku mungkin tahu yang sama. Ya. Kita lihat sedikit di dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku. Ini ucapan Paulus ya. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini luar biasa. Saya berpikir bahwa Paulus ini cukup berani. Jadilah pengikutku. Saudara bisa renungkan itu ya sejenak ya. Jadilah pengikutku. Beranikah saudara menantang ya? Menantang kepada orang. Saya pakai ini Pak Joni ya. Pak Joni beranikah Pak Joni mengatakan, jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Tidak berani. Kita belum siap itu. Ya, ya. Saya pun juga demikian. Ya, walaupun saja saya mempunyai titel sederet-deret. Saya melayani, saya pokoknya luar biasa ya pelayanan. Beranikah saya mengatakan, jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya, saya nggak berani. Tapi bagaimana dengan Paulus bisa berani mengatakan ini? Ya, karena kita sudah tahu Paulus orang yang dikhususkan. Ya. Paulus Barnabas adalah orang yang dikhususkan. Ya, bagi Tuhan khusus ya, dikhususkan ya untuk pelayanan mereka di Asia. Ya, dahulu kita ya yang bukan umat Allah, bukan pengikut Kristus, kita dahulu keselamatan itu diberikan kepada bangsa Israel, berlaku untuk bangsa Israel, bukan bangsa lain. Ya, bahkan orang Israel dengan bangganya mengatakan orang yang di luar Israel dianggap kafir. Ya, jadi mereka membanggakan diri. Mereka merasa dirinya sebagai bangsa pilihan. Ya, ya. Masihkah dia menjadi bangsa pilihan? Ya, bagaimana mungkin bangsa pilihan bisa digempur dari segala penjuru? Seluruh bangsa ingin membinasakannya. Ya, bagaimana itu bisa terjadi? Saudara bisa renungkan sendiri. Ya, itu konflik dihadapkan dengan konflik perang terus-menerus. Ya, apakah itu yang tujuan dipilih untuk diperangi? Tentu tidak. Ya, saudaraku sekalian, bangsa Israel, ya, mereka meyakini hanya ada berapa persen ya mengenal Kristus. Orang yang disebut Israel secara umum, ya, tetapi juga kebanyakan disebut orang Yahudi, ya, mereka hanya mengenal hanya 10% dari jumlah penduduk mereka itu. Ya. Jadi saudaraku sekalian, ya, kita harus mewaspadai ya banyak orang yang mengaku-ngaku ya keturunan Israel dan mereka bangga sekali. Ya, di sini jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Ya, jadi Paulus adalah orang yang dipilih, dikhususkan untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa di luar Israel. Ya. Jadi inilah suatu kemurahan, saudara. Oleh karena kedegilan hati bangsa Israel, ya, bangsa Israel mengalami banyak jatuh bangun. Ya, mereka ya akhirnya Tuhan ya mengirim keselamatan itu dianugerahkan juga ya diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Ya,
Di luar sono, saudara sekalian, di luar sono, ya, banyak selalu berbicara, "Hei, orang Kristen, ya, keselamatan itu hanya untuk bangsa Israel, tidak untuk di luar Israel." Ya, jadi mereka istilahnya itu bahasa Jawa ngece, tapi mereka tidak tahu Paulus. Tapi kalau saya berbicara tentang Paulus, mereka sangat tidak suka. Saya tidak tahu. Mereka sama sekali tidak menyukai Paulus. Ya, mereka menjelek-jelekkan Paulus. Ya, saya bilang, kalau Paulus sudah lahir baru, hidup baru, ya, dibandingkan dengan Saulus. Saulus itu masih zaman dulu, ya, belum mengenal Kristus. Ya. Paulus, ya, yang nama sebelumnya adalah Saulus, dia bertobat, ya, dia mengalami pertobatan. Yesus sendiri datang dari langit lewat awan-awan. Ini satu-satunya rasul, ya, satu-satunya rasul bertobat. Itu Yesus turun tangan dari langit. Ya. Ada jarak berapa? 15 tahun kira-kira dari saat penyaliban Yesus, ya, baru 15 tahun baru muncul Paulus, ya, untuk dipilih, ya, dan pertama-tama dia pergi kemana? Dia pergi ke Arab dan dia tinggal 3 tahun di sana. Makanya ada gereja mula-mula yang tumbuh dengan pesat, mulai dari Timur Tengah. Ya, ya. Jadi, saudara sekalian, ini termasuk karya yang luar biasa. Jadi dalam 1 Korintus 11 ayat 1, jadilah pengikutku. Ya. Pengalaman Paulus begitu banyak, ya, cukup panjang, ya. Dia terkatung-katung di laut, nggak makan, dilemparin batu, banyak sekali, ya. Saudara bisa lihat tentu, ya, untuk mengingatkan kembali, ya, pengalaman Paulus. Tetapi dia tetap setia, ya, tetap setia menjadi pengikut Kristus, ya. Sekarang ini orang-orang yang menjadi pengikut Kristus enak loh, ya, saudara sekalian, enak sekali, ya, ya. Kalau dalam pelayanan mereka, ya, mereka dijemput pakai mobil, kalau jaraknya jauh dijemput, ya, mereka bisa pakai pesawat, sudah ada bookingkan hotel, sudah, inikah, ya, inikah sesuatu pelayanan yang luar biasa, ya. Saudara bisa renungkan sendiri, ya, enak pokoknya, ya, pokoknya enak. Jadi jangan sampai ada yang mengeluh. Tapi yang lebih parah lagi, sudah mendapatkan penginapan untuk tinggal di hotel, ya, tidak mau, dia minta bintangnya ditingkatkan, minta di-upgrade, ya. Jadi itu juga sering pun terjadi. Saya pun mendengar itu, ya, sering sekali. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus, ya. Pengikut Kristus, saudara bisa bayangin, ya, Kristus, Yesus mengatakan, untuk meletakkan kepalanya aku pun tidak ada. Bagaimana kamu sekarang ini, ya, menginap tinggal di berbintang 5, kalau menginjil pakai pesawat, ya, kalau dan seterusnya, ya enggak, ya. Jadi padahal Yesus menaruh kepalanya saja tidak ada. Jadi, saudara sekalian, saya tidak anti, ya, dengan pesawat. Saya tidak anti dengan hotel berbintang, tidak, ya. Saudara sekalian, apa yang kamu dapatkan, ya. Jadi inti yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang kita dapatkan, kita harus dengan ucapan syukur. Kita nggak boleh ngedumel, ya. Jadi apa yang kita terima, ya, ya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, cukupkanlah yang ada padamu. Jadi usahakan, saudara sekalian, kita sebagai pengikut Kristus supaya kita tidak hidup dengan hedonis, ya, tidak hidup dalam, kita harus hidup dalam kesederhanaan, ya, apa adanya, ya. Ada orang Jawa bilang dengan istilah, ada dimakan, nggak ada, nggak usah dimakan, nggak makan, gitu. Jadi apa adanya, dan Tuhan selalu mencukupkan, ya. Jadi ada istilah Kristen, ya, orang Kristen ada istilah, ya,
Jadi kembali mengenai agama, saudara sekalian. Nah, di dalam Perjanjian Lama tidak ada istilah agama, tetapi yang ada agama Yahudi, ya. Di situ disebut kalau di dalam Yohanes berapa itu 3, ya. Di sana disebutkan seorang siapa namanya itu, seorang Nikodemus, ya. Nikodemus itu seorang pemimpin agama Yahudi, ya. Jadi kalau dalam Perjanjian Lama tadi saya katakan tidak ada nama agamanya, tetapi kita bisa tahu, ya, kita menyebutnya agama Yahudi, gitu ya. Jadi itulah yang disebut di dalam Alkitab. Ya, tidak tahu sekarang sebutan apa itu, ya. Kita sudah sampai di, ya, Kisah Para Rasul, ya, Agripa di dalam 1 Petrus, ya, 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita, ya, sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Ya. Ingat, saudara sekalian, ada orang menderita oleh karena perbuatannya. Ya. Orang menderita oleh karena ulahnya sendiri. Ya. Dia berkompromi dengan dosa. Ya. Dia menjadi malu. Ya. Tetapi ada orang yang menderita, ya, oleh karena perbuatan baiknya. Ya. Dia dalam penderitaan. Tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen yang tidak ada celah, maka janganlah ia malu. Jadi Petrus mengatakan, ya, jangan malu, ya, maka janganlah ia malu, ya, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Itu. Jadi kita juga bisa belajar bahwa sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi kalau sudah Kristus, itu adalah Allah. Ya, di sini dikatakan memuliakan Allah dalam nama Kristus. Jadi kita tidak ragu-ragu lagi, ya, yang memiliki gelar Kristus itu adalah Yesus, dan memuliakan Allah yang adalah Kristus itu, yang adalah Yesus itu. Ya, makanya saya sering berdoa, ya, Yesus Tuhan dan Allahku. Ya, sebab pernah saya dikritik, ya, ya, dikatakan Yesus itu Tuhan, tapi bukan Allah. Allah itu lain, Allah itu pencipta. Ya. Jadi ini pengalaman sedikit, ya, saya dikritik, ya, tapi tidak apa-apalah, ya. Saya tidak mau berdebat dalam urusan ini, ya. Ya, ini. Jadi ini 1 Korintus, Markus 15. Bicara tentang agama, ya. Jadi ada banyak ditulis mahkamah agama, ada ditulis juga majelis agama. Saya tidak tahu perbedaan antara mahkamah agama atau majelis agama. Saya tidak tahu, ya. Tapi itu hampir 2000 tahun yang lalu, ya. Jadi kita tidak ada di sini mahkamah agama, ya. Ada atau tidak, saya tidak tahu, ya. Jadi apa perbedaan dari kedua itu, ya. Tetapi di sini ditulis dalam Markus, ya. Markus 15 ayat 1. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama, ya, sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pagi-pagi benar kejadiannya. Ya, ini imam-imam. Ya, saudara bisa bayangin, imam-imam kepala, bukan saja imam-imam, tetapi imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh, ya. Jadi seluruh mahkamah agama.
Jadi mahkamah agama itu mungkin tidak hanya satu ya. Ada banyak mahkamah agama di setiap setiap wilayah kira-kira begitu ya. Karena di sini disebutkan seluruh mahkamah agama sudah bulat ya mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Jadi di sini mahkamah agama ya. Sedangkan di sini ya, tetapi waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Jadi makanya ini nanti kita bisa mungkin ada yang menambahkan ya, silakan. Tadi di Markus 15 ayat 1 mereka menyebut mahkamah agama. Sedangkan di sini ya di Matius 10 ayat 17 tetapi waspadalah terhadap semua orang karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadah. Ya, jadi kita sudah tahu ini ya sampai apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu terjadi sampai sekarang. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan ya, hamba-hamba Tuhan ya yang mengalami eksekusi ya. Jadi perlakuan yang tidak baik ya. Kita disesah, ada yang dipukul, kita tidak boleh beribadah dan lain-lainnya ya. Dan itu terjadi hingga saat ini. Mengapa selalu terjadi kepada pengikut Kristus? Ya, tetapi itulah ya yang harus terjadi ya. Penyesat itu ya. Hak ini yang menyesatkan ya. Sebab apa? Ya, kemuliaan Tuhan ya semakin jahat ya, semakin jahat, semakin kasih itu melimpah. Jadi supaya kita ya tidak boleh duduk manis enak-enakan begitu saja ya. Kita harus ya menyangkal diri ya. Kita harus memikul salib ya, memikul salib sesuatu yang beban ya. Itulah ya. Jadi kita jangan mengharapkan muluk-muluk ya. Banyak orang yang beragama ya, dia mengharapkan yang diharapkan yaitu berkat melulu ya. Jadi inti yang ingin saya sampaikan sebagai umat yang beragama ya. Terlebih lagi sebagai pengikut Kristus ya, kita harus setia ya. Setia sampai mati ya. Kita di dalam suatu perlombaan. Hidup ini adalah seperti orang yang sedang dalam berlomba untuk mencapai suatu tujuan ya, menuju garis finish ya. Kita harus setia ya. Apa yang sudah ya ditentukan, kita harus mengikuti aturan-aturan itu. Kita harus belajar kerendahan hati ya, ketaatan, kesetiaan ya di dalam segala sesuatu, saudara sekalian ya. Kita harus belajar dan kita harus merendahkan diri ya, serendah-rendah. Bahkan kita harus kita harus hidup ini bukan aku lagi. Hidup ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Ya. Saudaraku sekalian, kalau kita sudah dalam tahap itu, ya, saudaraku, di dalam pemikiran kita, ya, itu sesuatu yang luar biasa, saudaraku sekalian. Ya. Kalau kemarin kita mendengar dari Bapak Pendeta Walter, ya, perbuatan baik, ya, kita ini harus menghasilkan buah. Tentu buah-buah yang baik dan harus supaya bisa dinikmati orang banyak ya. Jadi kita bukan mengambil buah itu, tetapi kita harus memberikan buah itu ya, yang terbaik ya buat mereka ya yang memerlukan ya, yang kalau kita bicara tentang fisik gitu, sekalian ya. Jadi supaya mereka bisa menikmati. Lupakan dengan kita ya. Kita nggak dapat bagian dari buah-buah itu ya. Kita memiliki suatu upah di surga ya. Jadi kita harus berbuah
Yang buah kita harus baik, bukan buah yang busuk. Ya, jadi kita harus melakukan suatu perbuatan yang baik. Ya, tapi ingat, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Perbuatan baik harus berdasarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, sebab banyak orang melakukan perbuatan baik, dia memberikan, dia menyumbang ini supaya dilihat orang. Ya, tetapi apakah itu menjadi bagian daripada perintah Tuhan, kita juga tidak tahu. Ya. Jadi saudara sekalian, perbuatan baik harus erat hubungannya dengan kebenaran. Kristus adalah kebenaran itu. Saudara sekalian, ya. Jadi mengapa saya mengambil tema ini? Jadi intinya ya bahwa kita sebagai orang beragama ya menyandang gelar sebagai pengikut Kristus, ya penguasa dunia, baik penguasa di surga maupun dunia, ya menyandang gelar ya pengikut Kristus, ya kita harus menjadi murid-murid yang baik ya di hadapannya, berkenan, berbuah-buah, ya, menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Inilah jadi agama bukan untuk dijadikan pamer, ya, untuk kelihatan supaya dia beragama, ya, tetapi beragama untuk menjadi berkat. Saya rasa sudah cukup yang dapat saya sampaikan ini, ya. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat menjadikan suatu renungan bersama, ya. Biarlah kuasa Roh Kudus memimpin, menilik hati setiap pribadi, sebab Tuhan melihat hati manusia, bukan penampilannya, tetapi hatimu, ya. Apakah engkau sungguh-sungguh rendah hati? Apakah engkau mendengar dengan benar? Apakah hatimu sungguh-sungguh sudah takluk di hadapannya, ya, dan menyerahkan sepenuhnya, ya Tuhan pelihara hatiku, jangan sampai ada unek-unek yang tidak baik di dalam hatiku, ya. Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan ini, ya nanti dalam bincang-bincang kita bisa bahas lebih dalam lagi, ya. Saudara bisa nambahkan, saya perlu banyak input dari saudara sekalian, ya. Jadi saudara pun juga boleh bertanya, ya, sebab semuanya terbuka, ya, seperti suratan, ya, yang bisa dibaca setiap orang, ya. Demikianlah firman kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan dan Allah kami, bersyukur untuk kesempatan waktu yang cukup singkat untuk kami dapat menyampaikan sedikit tentang firman-Mu yang hidup, yang penuh kuasa, yang dalam segala hal oleh firman-Mu kami pun dihidupkan. Dahulu kami yang sudah mati, Engkau menghidupkan kembali. Itulah kasih-Mu, itulah rencana-Mu dalam hidup kami sebagai orang yang percaya. Selalu bersyukur dan bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati semua yang mendengar. Engkau memberkati kami semuanya. Karena Engkau Tuhan yang mengasihi. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Anpal yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Ya, memang hari ini kita dapat tema yang luar biasa ya. Bukan agama ya yang menyelamatkan kita semua, tetapi kepercayaan kita bagaimana kita bisa dan juru selamat dalam hidupnya. Seperti dikatakan di Yohanes 14 ayat 6 ya. I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dia satu-satunya ya. Penyelamat setiap orang yang percaya, yang mau menjadi anaknya, dan terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Ya, karena di Galatia 2 ayat 20 dikatakan,
Hidupku bukan milikku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Kita harus lakukan hal yang seperti itu. Ya, tadi dikatakan juga Roma 14 ayat 8 ya. Hidup bagi Kristus, mati pun kita untuk Kristus. Jadi jangan tidak kita pilih yang lain ya. Kita harus tetap sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Karena dia penuntun hidup kita, dia juga penolong setiap kita, anak-anaknya, orang percaya. Amin. Ya, sekalipun banyak masalah, problem, ya, juga sakit penyakit mungkin yang masih kita geluti dalam hidup. Setiap manusia ini hidup terbatas ya. Oleh sebab itu kalau masih ada kesempatan untuk kita bisa berkarya melayani Tuhan, ayo layani dengan sungguh-sungguh. Amin. Ya, kita harus terus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Ya, memang nggak mudah ya. Makanya ada Matius 22 ayat 14, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kita mau jadi orang pilihan atau hanya terpanggil? Ya, itu pilihan kita. Tuhan Yesus itu nggak akan memaksa kita untuk melakukan apa yang menjadi perintahnya. Tetapi di Yohanes 14 jelas mengatakan ayat 15 ya. Jika engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti segala perintah-perintahku. Satu amanat agung yang harus kita lakukan. Kita diselamatkan, kita harus juga cari orang, teman-teman kita, andai tolak kita, untuk bisa juga diselamatkan. Sehingga dia boleh percaya kita menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang, sehingga orang boleh datang, teman-teman kita, dan juga boleh percaya, menyerahkan dirinya, bahkan dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga. Amin. Ayo lakukan selagi masih ada kesempatan ya. Karena hidup ini terbatas ya. Nggak ada yang tahu kita besok masih hidup atau tahun depan atau mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Tapi nggak ada artinya kalau kita tidak bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ya, karena di 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk keinginanmu, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi yang harus kita lakukan. Amin. Kita semua punya waktu ya, waktu sisa hidup ya. Manusia nggak ada yang bisa hidup 100 tahun ya, jarang terjadi ya. Oleh sebab itu mari kita berkarya. Hidup yang berarti adalah hidup yang memberi buah. Buah yang apa? Buah yang manis tentunya. Buah-buah jiwa. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Anpal yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai terus pelayanan Pak Anpal menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga istri, anak, mantu, cucunya Idira. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Silakan Pak Joni, satu pujian sebelum doa syafaat. Baik. Kita akan jemput hari Sabtu nanti dan kita akan kembali di hari Senin yang melayani Pak Joni Iskandar ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri pemberitaan firman sebelum kita masuk ke dalam bincang-bincang. Terima kasih pada Pak Anpal yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semoga kita semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Baiklah, kita akan menyanyikan sebagai penutup lagu, yaitu lagu sebentar, salah. Menyanyikan lagu doa mengubah segala sesuatu.
sekelilingku ada di luar kemampuanku. Ku berdiam diri mencari doa mengubah segala sesuatu. Saat punya taat di depan mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan doa beriman menyelamatkan badan. Di tanganmu mengalir kemana pun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Ya, oke, mungkin ini ada gangguan teknis. Sorry. Saya persilakan hambanya yang pimpin doa syafaat. Silakan. Baik, mari kita sama-sama berdoa syafaat. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami pada sore hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu jelas dipaparkan oleh Bapak Anpal Tuhan. Tuhan berkati Bapak Anpal supaya kepadanya Tuhan memberikan pencerahan-pencerahan baru. Tuhan memberikan kepadanya hikmat untuk bisa menguraikan firman Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kepada kami Tuhan iman yang sungguh-sungguh kepadamu dan pengenalan kami akan Engkau yang semakin sempurna. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa ya Tuhan untuk semua yang hadir Tuhan, supaya Engkau berkati kami Tuhan. Berkati keluarga kami, kesehatan kami, usaha mata pencaharian kami. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, supaya gereja-gereja jangan mereka saling bertengkar, saling berselisih paham. Mereka berdiri di atas doktrin mereka masing-masing dan mereka merasa doktrin mereka lah yang paling benar, sehingga mereka saling menyalahkan kepada yang lain. Tuhan, hal itu tidak berkenan kepadamu Tuhan. Tetapi kami supaya di dalam doktrin kami masing-masing Tuhan, biarlah untuk membangun satu tubuh Kristus yang utuh. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya para hamba-hamba Tuhan, janganlah mereka disilaukan oleh gemerlapnya dunia, oleh ketamakan, oleh kerakusan akan uang. Tetapi mereka betul-betul menggembalakan jemaat-mu sebagai titipan-mu untuk digembalakan, untuk memperhadapkan mereka sebagai mempelai Kristus yang kudus, yang berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, supaya para pemimpin bangsa ini bisa bertobat. Bapak Yusuf Kala, Bapak
Abu Bakar Ba'asyir, Bapak Abdul Somad, Bapak Anwar Abbas, dan lain-lain sebagainya Tuhan. Mereka-mereka yang fanatik-fanatik, mereka yang menolak Engkau, mereka yang memusuhi Engkau Tuhan. Tangkaplah mereka supaya mereka menjadi jarahan-Mu, sehingga mereka seperti Rasul-Rasul Paulus ya Tuhan. Seperti Rasul Paulus. Mereka Engkau tangkap dan Engkau menjadikan mereka menjadi pemberita-pemberita Injil Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Berilah bangsa dan negara ini hidup di dalam kejayaan, hidup di dalam kemerdekaan, dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang berguna dan bermanfaat Tuhan. Baik dari segi ekonomi, hukum, keamanan, pendidikan, dan perekonomian Tuhan. Tuhan, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dalam keamanan juga, supaya negara kami tetap berdiri di atas Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila Tuhan, yang tidak tergantikan oleh apapun Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Biarlah kami berdoa untuk para penginjil, para misionaris Tuhan. Kau sertai mereka, pelayanan mereka Kau sertai Tuhan dengan kuasa, dengan mujizat, dan dengan tanda heran. Sehingga semua orang bisa melihat bahwa Allah ada di pihak kami. Bahwa Allah yang kami beritakan ada Allah yang hidup, Allah yang benar. Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka, sandang pangan mereka. Tuhan, keluarga mereka juga Tuhan, Kau perhatikan. Sehingga mereka bisa bekerja memberitakan firman-Mu dengan leluasa. Dan supaya daerah-daerah yang belum bertobat Tuhan, mereka bisa dijangkau oleh Injil. Supaya mereka banyak yang bertobat. Tuhan, untuk Papua Tuhan, yang sedang dilanda oleh pemurtadan Tuhan. Kuatkan iman mereka, iman orang-orang Papua Tuhan. Teguhkan mereka supaya tidak terpengaruh oleh segala iming-iming duniawi, tetapi mereka berpegang teguh kepada iman, kepada Kristus, karena di luar Kristus tidak ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, itulah doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu, dan supaya Cupa FM ini Tuhan tetap berjalan terus Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Joni. Mari kita satukan hati, kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamu lah kami semua, hatiku percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Yesus dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus juga memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam pelayanan menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak, Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang bermain. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan. Amin. Memberkati kita semua. Silakan bincang-bincang diatur dengan siapa. Johannes sudah keluar ya. Pak Joni nanti deh, Pak Joni. Ya. Apa? Pak Yohanes keluar ya? Keluar ya. Ada ya. Jadi saya lagi ya. Oke, baik. Tapi nanti mohon maaf kalau ada sedikit gangguan. Anak saya belum pada pulang. Nanti saya harus buka pintu ya. Ya, terima kasih untuk Pak Anpal.